Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Michael Toto Wijaya dari kelas 10 AKT 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam ekonomi. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap sumber daya alam Indonesia dan juga sumber daya alam manusia, yaitu melalui Romusa. Pendudukan Jepang di Indonesia membawakan dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya di bidang ekonomi, hal ini juga berdampak pada bidang politik, sosial budaya, pendidikan, maupun di bidang birokrasi dan militer. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah membuat masyarakat sangat menderita. Yang pertama, eksploitasi sumber daya manusia. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian Indonesia adalah perlu dipahami. Pasalnya, pendudukan Jepang memiliki dampak yang sangat buruk untuk masyarakat Indonesia kala itu. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah eksploitasi sumber daya manusia. Hal ini guna membiayai Perang Pasifik. Jepang mengarahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Awalnya, tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang awalnya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan disebut dengan Romukyokai yang ada di setiap daerah. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah eksploitasi dalam bentuk Romusa ini. Para pekerja Romusa itu diperlakukan dengan kasar dan kejam. Mereka tidak dijamin kehidupannya, kesehatan, bahkan makan tidak diperhatikan. Banyak pekerja Romusa yang jatuh sakit dan meninggal untuk mengembalikan citranya. Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja Romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja Romusa itu juga dikirim ke Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. 2. Masyarakat kesulitan bahan makanan dan barang-barang keperluan. Selain itu, dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah masyarakat kesulitan bahan makanan dan barang-barang keperluan. Saat itu kondisi masyarakat menyedihkan. Bahan makanan sulit didapatkan akibat banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang jumlahnya semakin meningkat. Tidak jarang mereka mati kelaparan di jalanan atau di bawah jembatan. Penyakit kudis menjangkiti masyarakat. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah bahan-bahan pakaian sulit didapatkan. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Obat-obatan juga sangat sulit didapatkan. Semua objek vital dan alat-alat produksi yang dikuasai dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah Jepang yang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Yang ketiga, perkebunan diawasi dan dipegang oleh pemerintah Jepang. Dampak pendudukan Jepang terhadap perekonomian di Indonesia adalah eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah Jepang. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, dan menanam pohon jarak. Mereka melakukannya secara bergantian.
untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka dibentuklah Tonarigumi atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan efektif. Sekian penjelasan saya tentang materi ini. Jika salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.